Salam sejahtera buat kita semua. Sotihotu, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi sharing kepada Ramani, Romo, saudari, saudara, ibu, bapak sekalian tentang sebuah motivasi yang saya pernah dengar dari motivasi terkenal nomor satu di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, dan saya hanya ingin mengulang kembali dan hanya mengingatkan saja tentang ceritanya, dan semoga menjadi sebuah inspirasi buat kita semua dan buat pembelajaran buat dalam kehidupan kita saat ini sebagai perumah tangga. Dan semoga dengan cerita ini bisa menambah semangat kita serta menambah keyakinan kita terhadap Buddha Dharma. Cerita yang pertama yang akan saya ceritakan ini tentang sebuah kerajaan yang berada di negeri Cina. Raja ini sangat suka sekali berburu. Jadi suatu ketika dia selalu menjalankan hobinya bersama dengan pengawal serta penasehat kerajaan. Mereka semua diajak untuk berburu di hutan di dekat kerajaan mereka. Nah, sedang enak-enaknya berburu, sedang asik-asiknya berburu, sang raja ini melihat seekor mangsanya, bisa dibilang kayak kijang. Kijang ini bagian di panah itu, lari lagi dia, tidak ke panah. Akhirnya apa? Sang raja ini menyuruhkan seluruh prajuritnya untuk berpencal untuk memburu kijang tersebut. Alhasil kijang itu terkepung sama pengawal-pengawal raja. Nah, suatu ketika saat dia sudah terkepung, ya terkepung tersebut, namanya naluri hewan, merasa panik, merasa terancam. Dia bakalan mulai mencari akal gimana caranya supaya bisa meloloskan diri. Nah, saat dia ingin melompat, ada anak panah yang dari dari tentaranya atau dari pengawal ini itu sedang dilemparkan, sehingga harusnya mengenakan hewan tersebut, tapi tidak sengaja mengenai sang raja. Untungnya yang terkena itu tangannya, sehingga sang raja ini tangannya terluka. Karena apa? Anak panah dari dari penjaganya, pengawal yang dia bawa. Nah, sang raja ini sangat marah. Saking marahnya sang raja ini, pengawalnya itu dihukum pancung pada saat itu. Kebesokannya sang raja ini pun masih dalam keadaan marah. Karena apa? Tangannya itu terluka tidak sembuh-sembuh. Ya gimana baru sembuh? Baru juga kemarin luka. Kita aja kalau luka aja kan pasti butuh proses ya. Ini sama. Akhirnya sang raja ini gundah gulisa. Bawaannya pengen marah. Bawaannya pengen jengkel. Akhirnya penasehat ini mencoba untuk memberanikan diri. Karena dibujuk sama penasehat-penasehat lainnya, sang raja dan menteri-menteri lainnya. Coba dong bujuk raja. Ibu raja, siapa tahu raja bisa terhibur dengan apa yang kamu katakan. Akhirnya dengan sangat takut dia bilang,
menghadap kepada raja. Raja yang saya hormati, raja yang saya cintai. Kenapa raja akhir-akhir ini sangat emosional sekali? Sang raja pun berkata, "Sebagaimana saya tidak emosional, tangan saya terluka parah. Lihat jari saya. Ternyata jarinya hilang satu, terputus karena pas selepetan dari panah tersebut. Karena jarinya hilang satu, raja jadi sangat kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Sebagai raja, sesuatu yang kok masa raja jarinya ku hilang satu sih, ya kan? Mungkin jadinya gimana gitu ya. Image-nya jadi ya kurang pede atau gimana. Akhirnya sang penasehat ini bilang kepada raja, "Raja yang saya hormati, yang saya cintai, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hasilkan, patut kita syukuri." Raja makin marah. "Apa kamu bilang? Saya kehilangan jari saya. Saya kehilangan jari saya. Dia harus bilang patut disyukuri. Kamu ini ngeledek saya." Raja sangat marah, sangat kesal. Akhirnya raja perintahkan kepada pengawalnya, "Pengawal, bawa penasehat ini, jebloskan dalam penjara. Biarkan dia merenungi apa perbuatan yang dia lakukan." Wah, yang dilakukan penasihat apa? Dia pasrah dengan apapun perintah raja. Apapun yang kemauan raja dia pasrah. Akhirnya waktu terus berlalu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ketemu bulan. Nah, kebiasaan raja ini kambuh lagi. Keinginan dia ingin berburu kambuh lagi. Cuman kali ini dia membawanya dengan sangat emosional. Jadi dia sangat kayak dendam sekali. Gara-gara kijang itu, saya harus cari kijang itu sampai dapat. Akhirnya raja itu bersama pasukannya dan dengan menteri yang baru, ya kan, penasihat yang baru ikut masuk ke sebuah hutan lagi. Dan cuman ini bukannya di pinggiran hutan lagi, tapi sudah mulai masuk ke dalam. Karena hutannya sangat lebat ya, dan sangat jauh dan sangat dalam. Dia makin masuk ke dalam, makin masuk ke dalam raja itu. Bersama pengawal dan penasehatnya tadi. Yang sungguh disayangkan di sana itu karena waktu yang sudah malam, sehingga pandangan sudah buram. Akhirnya sang raja tak sangat dikepung oleh suku primitif yang ada di sana. Dikepung, dibawa, biasa dibawa pakai bambu ya kan, biasa orang ke tangan kaki ya kan, digotong-gotong pakai bambu, bukan di atas tapi ya kan, dibawa gitu. Dibawa raja itu. Besokan paginya raja ini semua pengawal, semua penasehat, semua menteri yang ikut pada saat itu yang ketangkep itu semua dibawa. Pagi-pagi semua dimandiin. Karena kepala suku pengen bilang, "Wah, kita dapat tangkapan besar saat ini. Mungkin saat ini dewa sangat senang. Untuk itu kita akan mempersembahkan sembahan kepada para dewa." Ya, dewa yang suku primitif nih. Nah, akhirnya bagian pagi itu dimandiin semua.
Tapi waktu dimandiin semua dengan rapi, dengan bersih, dimandiin semua. Ternyata suku primitif ini ada melihat bahwa ada sesuatu hal yang janggal dari seorang sosok seseorang yang ada di sana itu yang sedang dimandiin. Ternyata bagian dicek, wah ini nggak layak ini. Karena apa? Ini tidak komplit ini. Jari kan di mana-mana 5. Ini kenapa cuma 4 dia cuma jari? Akhirnya gara-gara tersebut diusir orang tersebut. Kamu nggak pantas buat dipersembahkan. Kamu bisa, kalau kami mempersembahkan kamu, kami bisa sial. Dewa bakal marah sama kami. Sudah kamu pergi sana. Jangan sampai kami melihat kamu lagi. Jika kami sampai melihat kamu lagi, kami akan buru kamu. Kami akan menjadikan makanan buat kami nanti. Wah, dengan ketakutan orang tersebut lari. Tidak disangka, tidak diduga. Orang yang dibebaskan karena dan orang yang diolok-olok oleh suku primitif tersebut adalah seorang raja yang jarinya itu terpotong. Raja lari, berusaha lari. Akhirnya raja sampai di kerajaannya dengan susah payah. Raja pun merenungi kejadian yang baru didapatkan. Segera mungkin raja menyuruh pengawalnya untuk membebaskan penasihatnya yang dipenjara. Yang menasihati. Raja berkata, bebaskan penasihat saya yang ada di penjara. Akhirnya penasihat itu dibebaskan. Saat dibebaskan, penasihat itu berterima kasih kepada raja. Saya berterima kasih kepada raja karena raja sangat baik hati membebaskan saya, memaafkan saya. Dan raja berkata, bukan, seharusnya yang minta maaf itu saya. Karena saya tidak mendengar kata-kata kamu. Benar apa yang kamu katakan. Apapun yang terjadi patut disyukuri. Wah, penasihat ini bingung. Kok tiba-tiba raja seperti ini? Akhirnya penasihat ini bertanya kepada raja. Baginda raja yang saya hormati, yang saya cintai. Boleh boleh sebelumnya bercerita apa yang terjadi sehingga mensadarkan sang raja ini. Akhirnya diceritain. Ini gara-gara jari saya hilang satu. Saya tidak dijadikan kurban. Tidak dijadikan persembahan untuk para dewa suku primitif tersebut. Sedangkan pengawal, penasehat, menteri yang ikut sama saya semua menjadi korban. Wah, dengan segera mungkin penasehat itu langsung bersujud kepada raja. Dia sujud sama raja. Hamba sungguh-sungguh berterima kasih dengan kemurahan hati. Baginda mempenjarakan saya. Coba kalau misalkan saya tidak dipenjara, saya pasti ikut Baginda untuk pemburuan. Dan saya bahkan tersesat. Dan mungkin saya bahkan menjadi korban dari suku primitif tersebut. Saya bisa dijadikan persembahan. Coba bayangkan. Sesuatu kejadian yang menurut kita itu jelek. Tidak semua kejadian itu jelek. Selama kita berpikir positif, kita bisa berpikir bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi, patut kita syukuri. Dijamin sesuatu itu bakal mendapatkan sebuah makna yang lebih, sebuah makna yang terbaik buat hidup kita. Seperti kisah dari raja dan
penasehatnya yang lolos dari kematian hanya cuman karena jari yang putus, jari yang hilang. Bayangkan kita semua, terkadang kita lupa dengan kondisi kita, terkadang kita terbuai sehingga kita tidak pernah mensyukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita sudah alami. Banyak sekali orang mengeluh, saya melihat memandang orang lain lebih dari kita, tapi kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Jadi cerita ini mengingatkan kita semua untuk lebih bersyukur dengan apapun kondisi kita, sesusah apapun kita, sebaik apapun kondisi kita, patut kita syukuri. Karena semua itu ada makna yang terbaik buat kita semua. Dan ada cerita lagi, ini terjadi juga di negara Cina sana. Tapi zaman dulu ini ya. Di suatu ketika itu di sebuah desa ada yang nama sebuah pemuda desa yang beranjak dewasa. Kebiasaan ini karena memang desa ini sangat miskin, semua penduduk tuh yang muda-muda itu selalu mencari pekerjaan yang terbaik sehingga dia bakal keluar dari desa untuk mencari pekerjaan tersebut. Yang dilakukan pemuda tersebut adalah setiap pemuda yang keluar dari desa selalu minta nasihat atau penatua dari ketua desa. Ya, ketua desa itu biasanya orang yang sangat bijaksana, orang paling bijaksana di desa dan sangat dituakan. Nah, akhirnya pemuda ini nyamperin, bilang, "Bapak, saya mau pergi. Saya pengen merantau keluar. Kiranya Bapak bisa memberikan saya penatua untuk menjadi pegangan saya di luar." Bapaknya berpikir dan memperhatikan pemuda ini. Baiklah, saya akan nulis sebuah kertas. Dia tulis sebuah kertas dan dia bilang, "Ini penatua saya. Ini kertas. Dan saya akan berikan ke kamu. Kamu boleh baca setelah kamu sampai di kota tujuan." Akhirnya pemuda itu pergi. Pergi ke desa. Keluar dari desa. Dia pergi merantau. Pas sampai di kota, dia ingat kata tua. Dia buka surat yang dari penatua kasih. Di sana tertera bacanya, "Jangan pernah takut." Dengan membaca tersebut dia lebih berkobar-kobar dan dia bilang, "Wah, jangan pernah takut." Akhirnya di kota itu dia sangat bertahun-tahun dari kota dengan tekad tidak pernah takut. Dia selalu berusaha keras. Dia selalu bekerja dengan terbaik. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, semangat, dan berani mengambil prospek-prospek yang lebih tinggi. Itu saja pekerjaan yang positif di sini ya. Sehingga anak ini selang berapa tahun tuh sudah sukses. Sudah mempunyai duit, ya, sudah mempunyai mobil, rumah. Nah, suatu ketika dia ingat, wah, iya, saya sudah lama tidak mengunjungi penatua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penatua saya yang di desa. Akhirnya dia balik untuk menemui penatua. Dia balik ingin mengucapkan terima kasih ke penatua. Tapi sesampai dia balik,
sesuatu hal yang terjadi. Penatua sudah tergantikan oleh anaknya. Dia pun bertanya, kemana penatua? Diceritakan karena sakit yang keras, akhirnya penatua sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pemuda itu sangat sedih, sangat kecewa, sedih banget. Dia merasa diri dia itu selama ini itu tidak pernah mengucapkan terima kasih karena dia tidak pernah pulang untuk mengucapkan terima kasih dengan kepala desa tersebut yang sudah memberikan sebuah motivasi, semangat. Dia sangat sedih di sana. Akhirnya anak dari penatua itu berkata, tunggu sebentar. Sebelum meninggal penatua sempat menuliskan menuliskan secangkir kertas. Bila kamu nanti balik ke sini, kasih kertas ini ke kamu. Penatua bilang, dia kaget. Dia tahu, penatua tahu dia bakal balik. Dan akhirnya dia baca kertas tersebut. Pas dia baca, dia kaget. Tulisannya, jangan pernah menyesal. Wah, di sini kita bingung kan? Pemuda ini ternyata dia balik, dia ingin memberikan sesuatu hadiah, ucapan terima kasih, tapi dia bisa ketemu penatua dan akhirnya dia ada rasa penyesalan yang sangat besar di sana. Tapi dengan menerima kata-kata jangan pernah menyesal, semangat itu bangkit lagi. Pemuda itu berkoar-koar lagi semangatnya. Sehingga apa? Dia bilang, ya, saya tidak akan pernah menyesal. Karena saya dapat dua kata. Yang pertama, jangan pernah takut. Yang kedua, jangan pernah menyesal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita butuh kata ini. Jangan pernah takut. Karena terkadang kita bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Terkadang banyak sekali dilema. Keputusan-keputusan yang bimbang. Yang mana yang kita harus ambil. Dengan semua keputusan itu pasti mempunyai resiko yang masing-masing. Banyak orang merasa bimbang, takut. Akhirnya kita butuh sebenarnya kata itu. Jangan pernah takut. Dengan kata jangan pernah takut ini kita bisa menseleksi mana yang menjadi sesuatu prioritas kita. Mana yang mempunyai minim dari resiko itu. Sehingga kita bisa mengambil keputusan itu. Dan terkadang setelah kita mengambil keputusan itu, banyak orang tuh selalu, aduh. Disitulah kita butuh kata berikutnya. Jangan pernah menyesal. Saat kita bisa tahu, oh ya, jangan pernah menyesal. Di situ kita bakal tahu. Apapun yang kita lakukan, itu adalah langkah yang terbaik. Karena kita telah mengambil keputusannya. Dengan jangan pernah takut. Dan setelah kita mengambil keputusan itu, dan kita menerima akibat dari keputusan itu, disitulah kita butuh kata yang jangan pernah menyesal. Banyak sekali orang setelah melakukan sesuatu, banyak yang menyesal. Apalagi di jiwa-jiwa muda. Saya pun sama pernah mengalami hal tersebut. Tapi untungnya sudah lewat. Ya, dan saya pun tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya setelah mendengar
motivasi ini saya sadar bahwa wah, jangan pernah menyesal. Apalagi dengan cerita saya sebelumnya, apapun yang terjadi patut kita syukuri. Jadi seperti inilah, apapun yang terjadi patut disyukuri. Jangan pernah takut dan jangan pernah menyesal. Tetap semangat dalam Buddha Dhamma. Walaupun kita dalam kehidupan rumah tangga harus semangat. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Soti Hotu, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya.